sebentar boleh sesuai dengan kehendakmu. Bapak, Ibu singkat haleluya amin. Sudah siap untuk terima materi hari ini? Siap, Bu. Ya, sudah siap ya. Ya, sebagai tanda kalau kalian sudah siap, coba bangun semua dulu. Ya, perhatikan di bawah meja, bawah kursi masih ada sampah, kalau tidak silakan dipungut. Sudah ada ya? Kalau tidak ada silakan dipungut kembali. Sekarang, aku mau tanya, masih ingat tidak materi kita yang lalu? Masih, Bu. Itu materi tentang apa? Momentum. Momentum dan Impuls. ya, momentum dan impuls. Masih ingat tidak momentum itu apa? Sebuah benda yang bermassa M yang bergerak dengan kecepatan v mempunyai momentum disimbolkan v. Ya, sebuah benda yang bermassa M dan memiliki kecepatan ya. Kemudian momentum itu disimbolkan dengan V. Nah, contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Contoh, ya. Sebuah mobil bergerak dengan laju yang tertentu, kemudian menabrak sebuah pohon. Semakin cepat mobil itu bergerak, maka kerusakan yang timbul semakin besar. Begitu juga sebenarnya. Ya. Jadi di mana ada sebuah mobil yang bergerak dengan laju yang cepat, kemudian menabrak sebuah pohon. Nah, semakin besar kelajuannya, maka kerusakan yang ditimbulkan itu akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau impuls, oh ya, silakan Rosen. Dinotasikan dengan lambang apa dan satuan dari impuls adalah lambang 1 satuannya ns atau kilogram massa per sekon. Oke. Jadi impuls itu dinotasikan atau dilambangkan dengan I ya. Nah, jadi baik materi kita hari ini tentang getaran harmonis. Ya. Ada yang tahu getaran itu apa? Atau kalian pernah tidak merasakan getaran? Pernah. Ya. Nah, sekarang coba kalian amati video. Oke, dari video yang kalian amati tadi, nah, itu gambar apa saja tadi? Pendulum itu apa sebenarnya? Jam ya, atau jam bandul. Nah, yang terjadi pada jam pendulum itu apa? Gerakan apa? Bolak-balik. Ya, bolak-balik. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui pengamatan video, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian gerak harmonik dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan demonstrasi, peserta didik dapat menentukan simpangan, frekuensi dan periode getaran dengan konsep yang benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun rangkaian kegiatan ya, rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama itu sebentar ya, kalian akan melakukan praktikum ayunan bandul sederhana. Ya. Jadi baik, sekarang kita akan masuk pada ya, kalian coba perhatikan ini video pembelajaran. Pernah dengar tentang ayunan bandul? Ayunan bandul merupakan salah satu contoh getaran. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Bukan getaran atau tidak, ini termasuk gerak harmonik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya? Kalau dia ibu keluar masuk dalam suatu ruangan itu tidak termasuk pada gerak harmonik. Nah, sebelum ibu bagi kalian dalam bentuk kelompok, kalian nonton dulu ini video sebagai panduan untuk melakukan praktikum sebentar ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan gerak harmonis sederhana pada bandul yang pertama
video tadi itu yang kalian lakukan sebentar atau yang kalian praktikum, ya. Nah, sekarang Ibu bagi dulu dalam bentuk kelompok. Ya, Ibu bagi 4 kelompok ya. Ya, Bu. Oke. Yang sini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, silakan kalian duduk berbentuk kelompok sudah. Oke, sudah semua. Ibu akan berikan lembar LKPD, ya, lembar kerja pendidik. Silakan dibaca dulu lembar LKPD-nya. Jadi pada lembar LKPD itu sudah ada materi ya. Materi. Kemudian kalian baca petunjuknya untuk praktik sebentar. Itu kira-kira alat apa yang dibutuhkan. Terus bagaimana cara merangkai alat. Silakan dibaca kalau sudah. Kalau sudah dibaca supaya kalian mengambil alat yang dibutuhkan. Oke, jadi coba perhatikan alat yang digunakan ini yang adalah statif ya. Ada dia punya batang panjang dan ada yang pendek. Ya, terus ada dudukannya. Kemudian ada tali, ya, dan ada beban. Bisa. Ada beban. Kemudian ada yang ini yang dinamakan penyangga ya. Jadi kalian rangkai alatnya seperti ini. Silakan rangkai alatnya seperti ini. Menggunakan kursi kami saja untuk menghitung ada berapa kali. Silakan. Jadi kamu, oh ya, jadi dengan itu pada kali. Oke, kalau sudah semua itu disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalau masih ada yang belum selesai, nanti baru dilanjut pada pertemuan berikut baru kalian presentasi ya. Siap, Bu. Sekarang silakan duduk berdasarkan tempat semula tadi. Oke, sudah ya. Semua bangun dulu. Bangun berdiri. Gerakan bolak-balik di titik semuanya, getaran harmonis sederhana, bersama dengan asing homeopatik. Ibu mau tanya, ada tidak yang bisa simpulkan ya? Simpulkan dari materi kita yang kita pelajari tadi tentang gerak harmonik dan tentang praktikum tadi. Kesimpulan dari getaran harmonik. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekuen selalu konstan. Ya, jadi kesimpulan dari gerak harmonik itu atau getaran harmonik itu adalah gerak bolak-balik ya yang kalian praktikum tadi itu. Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian ibu bisa lagi, ada tidak yang bisa simpulkan
keseimbangan. B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonis sederhana. Ya, seperti itu ketika kalian melakukan praktikum, ya, ketika kalian melakukan praktikum, kalian gantung beban, ya. Kalau beban itu kalian tidak beri gaya, maka beban itu akan tinggal diam. Ya. Jadi ketika kalian beri gaya, maka beban itu akan melakukan gerak bolak-balik. Misalkan dari titik A ke titik B, C, terus kembali lagi ya, sebaliknya seperti itu. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kita akan bagikan member evaluasi. Untuk kasih waktu 5 menit ya. Terlalu lama 5 menit? Lama atau terlalu? Silakan tulis nama. Jadi untuk ini soal jawaban-jawaban lembar ini nanti periksa dulu minggu depan pertemuan berikut dari Ibu Bagi ya. Nah sekarang Ibu akan bagikan lagi lembar refleksi. Ya. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab. Tapi dijawab dengan jujur ya. Ya. Tinggal berapa menit lagi waktu kita hampir selesai. Jadi coba perhatikan untuk materi minggu depan ya, untuk pertemuan berikutnya yaitu kalian akan presentasi ya. Kalian akan presentasi dari hasil praktikum tadi. Jadi Ibu minta kelompok yang paling bagus presentasi itu yang Ibu kasih hadiah. Ya, yang paling bagus nanti. Yang mulai dari memberikan salam sampai pada pengajian materi. Oke, paham toh? Nah, jadi silakan pulang di rumah kalian pelajari lagi materi-materi hasil praktikum tadi, dikerjakan sebaik mungkin, ya. Jadi yang paling bagus nanti minggu depan presentasi edukasi hadiah ya. Nah, karena waktu sudah selesai, Ibu minta salah satu untuk pimpin doa. Siapa yang bersedia? Bapak kami di surga, terima kasih karena setia kami dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, menjadi doa dan permohonan kami haleluya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ingat belajar dan jangan jadikan tugas itu sebagai beban ya. Selamat pagi dan shalom, sampai ketemu minggu depan. Semangat ya? Karena suara itu yang menandakan semangat. Kalau kalian siap menerima kalau suaranya lemah-lemah berarti memang pertanda kalian belum siap toh? Sekarang sebelum mulai pembelajaran Ibu minta salah satu untuk pimpin doa. Ayo Lina. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing dan dari sekolah ini. Inilah doa yang singkat, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Nan sudah pimpin doa. Sudah siap semua untuk menerima materi hari ini? Sudah. Kalau sudah, coba perhatikan samping kiri kanan dan tersenyum. Supaya hati tenang, toh? Dan harus konsentrasi, fokus. Ya. Yang tidak hadir hari ini siapa-siapa? Desta, siapa lagi? Jeffrey sama Flora. Ini alasan kenapa
Ini karena mungkin karena hujan juga tadi, jadi tidak sempat datang sudah. Oke, masih ada yang ingat materi yang lalu? Materi kita yang lalu tentang getaran harmonik. Nah, apa itu getaran harmonik? Ayunan gandul. Jarak ayunan gandul, apa lagi? Yang kalian praktekkan kemarin itu jaraknya seperti apa? Jaraknya bolak-balik, apa lagi? Sekarang ada yang di Inggris? Lintasannya lurus dan tetap. Lintasannya lurus dan tetap, apa lagi? Frekuensinya? Tertentu. Ada frekuensi tertentu. Jadi, sekarang kalian coba perhatikan video. Perhatikan video. Ada yang apa? Merupakan video lonceng gereja. Kita perhatikan. Pada ujung sana itu ada orang yang tarik. Itu tarik apa sebenarnya? Tali toh? Nah, jadi orang itu sementara tarik itu tali, terus loncengnya berbunyi. Oke, yang jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang satu saja ya, yaitu melalui kegiatan diskusi. Perhatikan, melalui kegiatan diskusi atau kerja kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan getaran harmonik pada alunan gandul sederhana dengan benar dan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi melalui kegiatan diskusi yang kalian presentasikan, yang kalian praktikum kemarin. Nah, ada pun rangkaian kegiatannya. Ya. Dan kegiatan hari ini ya melakukan presentasi dari hasil praktikum alunan gandul sederhana. Menghargai atau tidak ketika presentasi. Kemudian ada evaluasi, refleksi. Terus waktu pembelajaran, waktu ya yang dibutuhkan itu 90 menit. Jadi waktu kita hari ini sekitar 90 menit ya. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok. Duduk berdasarkan kelompok sudah. Coba perhatikan hal ini ketika kalian presentasi, yang diuji itu atau yang dinilai bukan bukan bagaimana kalian membaca, yang dinilai bukan keterampilan membacanya, tapi keterampilan untuk berbicara di depan atau keterampilan untuk berkomunikasi. Sudah? Jadi sebenarnya kalau presentasi jangan ambil itu KPD langsung maju di depan baca semua dari awal sampai akhir. Tidak ya? Yang dinilai bukan seperti itu, tapi yang dinilai di sini keterampilan kalian dalam. Nah, sebelum kelompok 1 presentasi, ingat tugas masing-masing ya. Ingat tugas masing-masing yang sudah dibagikan. Silakan kelompok 1. Shalom dan Bapak Ibu kita semua. Shalom. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Sabina Rada sebagai moderator. Saya Nina Tinggi sebagai pemateri 1. Saya Sarita Fitriani Kepala sebagai moderator.
diantaranya panjang tali yang digunakan dan sudut seimbangan, sedangkan masa tidak mempengaruhi periode sebagaimana dalam persamaan berikut. Mungkin itu sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada ucapan teman, ada yang belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Apa yang dimaksud dengan ayunan bajul? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ayunan bandul sederhana dengan pola pengukuran secara manual adalah sebuah alat peraga praktikum fisika yang bertujuan untuk mengukur nilai dengan bentuk rangkaian alatnya berupa benda kecil yang dipejal dan digantungkan pada seutas tali yang masanya di arah. Yang ketiga, beban yang berada tidak mempengaruhi gravitasi. Mungkin sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Jadi tadi itu merupakan kelompok terakhir yang presentasi ya. Jadi terima kasih kalian sudah berpartisipasi semuanya aktif ya. Ya walaupun masih banyak kekurangan ya. Dari sini kita belajar ya. Dari hal kecil ini kalian belajar untuk menuntut perubahan yang besar ya. Jadi kalian sudah berani tampil berbicara ya, walaupun masih terbata-bata tidak bermasalah. Yang penting ada kemauan untuk belajar ya, maka akan menjadi orang yang hebat ya. Kemudian ya, sebelum lanjut silakan duduk merasakan tempat masing-masing kembali ke tempat semua. Kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah presentasi tadi yang kalian amati, ada tidak yang bisa simpulkan? Ya, silakan. Baik, saya akan menunjukkan. 1. Semakin panjang tali maka semakin lama bandul bergetar. 2. Semakin pendek tali maka semakin cepat bandul bergetar. 3. Beban yang berbeda tidak mempengaruhi gravitasi. Jadi, kesimpulan tadi itu seperti yang pada tabel tadi yang kalian presentasikan itu, di mana ada panjang tali ada 5, variasi tali yang digunakan ada yang 30 cm, ada 35 cm, 40 cm, 45 cm dan 0 dan 50 cm. Nah, semuanya ini kita ubah dulu ke meter. Kayak satuan panjang itu meter ya. Kita ubah. Dari video yang kalian amati itu ya, di situ ada banyak contoh getaran harmonik dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa saja? Ayunan Bu. Ayunan bandul. Apa lagi? Lonceng gereja tadi. Apa lagi? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Kalau sudah, Ibu akan bagikan gambar evaluasi. Kemudian Ibu akan bagikan lagi gambar refleksi ya, sesuai adalah gambar refleksi ini silakan kalian isi sesuai kenyataan yang ada di garis ya. Dijawab dengan jujur mengenai materi ya, mengenai langkah-langkah kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Silakan diisi dan jawab dengan jujur ya. Biar ini menjadi pedoman untuk Ibu ya, untuk merefleksi diri pada pembelajaran berikutnya. Minta salah satu untuk menyimpulkan ya, kegiatan hari ini tentang praktikum
punya kalian tentang alunan bandung. Silakan. Beban diganggu pada aliran dan tidak diberdaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik, dengan kata lain, benda pada aliran di atas, benda pada aliran melakukan gerak harmonis sederhana. Ya, kesimpulan dari getaran harmonik ya, ketika kita berikan gaya, maka dia akan bergerak bolak-balik ya. Karena waktunya sudah selesai, ingat minggu depan kita masuk pada materi berikutnya tentang kegasnya. Lalu itu ibu minta tadi kan sudah cewek yang berdoa, ibu minta salah satu lagi cowok untuk berdoa. Dan sudah memastikan peserta sejauh dari awal pelajaran kami dan pada akhirnya sekarang kami akan bisa satu dengan yang lain. Tolong tuntun kami biar kami sampai ke rumah kami masing-masing. Ini doakan kami dan Yesus kami berdoa. Waktunya sudah selesai dan sudah pergantian jam, maka silakan persiapkan untuk materi atau jam berikutnya pelajaran berikutnya ya. Oh ya, ibu lupa. Kemarin minggu kemarin kan ibu ada bilang kalau yang paling bagus itu akan dapat bonus ya. Ya betul. Karena itu ibu lupa ya. Dan paling bagus tadi itu kelompoknya kelompoknya Grace yang pertama, kedua. Ini Grace, Rena, Intan ketiga, dan terakhir ini kelompoknya Ina. Ya, itu kan ada bilang kemarin dapat bonus, so? Ini sebenarnya